Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Ayu Rismawati dari Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama yaitu melakukan informed consent dengan pasien. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahannya. Yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang terakhir yaitu melakukan konseling kepada ibu hamil tersebut. Langsung saja kita melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu hamil. Yang pertama, menyambut klien, memberikan salam dengan ramah dan memperkenalkan diri, menciptakan suasana personal dan nyaman, menanyakan biodata ibu, menanyakan tujuan ibu datang ke pelayanan kesehatan, menanyakan riwayat kehamilan sekarang, menanyakan keluhan ibu dan tanda bahaya atau penyulit, menanyakan hari pertama haid terakhir, gerakan janin dalam 24 jam, riwayat pemeriksaan kehamilan, apakah ibu sudah USG atau belum, imunisasi tetanus toksoid, menanyakan obat dan vitamin yang dikonsumsi termasuk jamu, menanyakan kekhawatiran khusus yang dirasakan ibu selama kehamilan, menanyakan riwayat menstruasi. Tentang riwayat kehamilan menstruasi antara lain usia menarche, siklus menstruasi, lamanya dan banyaknya menstruasi, serta dismenor. Menanyakan riwayat kehamilan sebelumnya, jumlah kehamilan, jumlah anak yang hidup, jumlah kelahiran prematur, jumlah keguguran, persalinan dengan tindakan seperti operasi, bedah sesar, forceps, dan vakum, serta menanyakan riwayat perdarahan pada persalinan atau pasca persalinan, dan menanyakan berat bayi apakah kurang dari 2,5 kg atau lebih dari 4 kg. Menanyakan riwayat kesehatan atau penyakit yang diidap ibu saat ini dan sebelumnya. Menanyakan riwayat kesehatan keluarga seperti riwayat kelahiran kembar, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit anemia, dan penyakit mental. Menanyakan juga riwayat KB, jenis kontrasepsi yang digunakan, dan alasan berhenti KB, dan lama waktu berhenti KB sampai kehamilan saat ini. Menanyakan kebiasaan sehari-hari ibu, seperti pola nutrisi, eliminasi, pola istirahat dan tidur, kebiasaan hidup sehat, dan beban kerja. Menanyakan riwayat sosial, status perkawinan ibu, respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan, dukungan keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga, serta tempat dan petugas kesehatan yang diinginkan untuk membantu persalinan. Memfasilitasi ibu untuk menceritakan keluhannya atau kondisinya. Sebelum pemeriksaan fisik, menjelaskan prosedur semua pemeriksaan terlebih dahulu. Alat yang kita gunakan yaitu yang pertama ada tensimeter, yang kedua ada stetoskop, yang ketiga ada monoaural, yang keempat ada handscoon bersih, ada jam tangan dengan jarum jam, ada tisu, ada alkohol atau hand rub. Di dalam kom ini ada kapas, di sini ada termometer digital, refleks hammer, medline untuk mengukur lila,
pen light, dan yang terakhir ada sarung tangan steril atau handscoon steril. Sini ada bengkok. Selanjutnya di sini ada air yang sudah dicampur dengan klorin untuk merendam handscoon. Lalu yang terakhir di sini ada safety box. Sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan sabun. Yang pertama, mengukur tanda-tanda vital, yaitu mengukur berat badan ibu. Selanjutnya, mengukur tinggi badan ibu. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, pakailah sarung tangan atau handscoon terlebih dahulu. Mengukur lingkar lengan atas ibu untuk mengetahui apakah ibu mengalami kekurangan energi kronis atau tidak. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh ibu menggunakan termometer digital. Mengukur tekanan darah ibu, frekuensi pernapasan, dan nadi.
Selanjutnya yaitu memeriksa di bagian kepala, apakah ada benjolan atau tidak, melihat rambut ibu apakah rontok atau tidak. Memeriksa mata, melihat sklera dan konjungtiva, apakah anemis atau tidak. Memeriksa mulut, seperti bibir, gusi, dan gigi, apakah ada karies atau tidak. Memeriksa leher, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid dan limfe. Melakukan pemeriksaan payudara, meminta ibu untuk mengangkat posisi tangan di samping atas kepala, kemudian inspeksi payudara, bentuk, ukuran, dan kesimetrisan, kondisi kulit, puting payudara menonjol atau masuk ke dalam, dan lihat apakah adanya retraksi atau dimpling. Ibu berbaring dengan tangan kiri ke atas, melakukan palpasi secara sistematis pada payudara sebelah kiri, dilakukan secara bergantian, serta dilakukan dari arah payudara, aksila, dan puting. Dikhawatirkan terdapat massa ataupun pembesaran pembuluh limfe. Selanjutnya pemeriksaan abdomen, inspeksi abdomen, ukuran dan bentuk luka operasi, linea nigra serta gerakan janin. Memeriksa tinggi fundus uteri menggunakan tangan jika usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Sedangkan menggunakan pita pengukur pada usia kehamilan lebih dari 22 minggu. Melakukan pemeriksaan Leopold 1 untuk menentukan bagian apa yang berada di fundus, apakah bokong ataupun kepala. Melakukan pemeriksaan Leopold 2 yaitu untuk menentukan bagian apa yang ada di kanan dan kiri ibu, apakah punggung ataupun bagian terkecil janin. Leopold 3 yaitu untuk menentukan bagian terendah janin, apakah kepala ataupun bokong. Leopold 4 yaitu untuk menentukan seberapa besar kepala sudah masuk ke pintu atas panggul. Melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Pemeriksaan ekstremitas, memeriksa apakah tangan terdapat udim, pucat pada kuku jari tangan. Memeriksa serta merabai kaki untuk mengetahui adanya varises dan nyeri otot betis.
memeriksa apakah kaki terdapat udim, pucat pada kuku jari kaki. Melakukan pemeriksaan refleks patella. Melakukan pulpa hygiene, memeriksa labia mayora dan memeriksa labia minora, kemudian klitoris, lubang uretra, dan introitus vagina untuk melihat adanya ukuran, bentuk, warna kulit, adanya pengeluaran cairan atau darah, inflamasi, massa, dan iritasi. Terakhir, melepaskan sarung tangan dan memasukkan ke dalam larutan dekontaminasi. Yang terakhir yaitu memberikan pendidikan kesehatan, memberitahukan kepada ibu hasil temuan pemeriksaan, menjelaskan pada ibu tentang mengurangi atau menghilangkan ketidaknyamanan yang dialami ibu, memberikan pendidikan kesehatan sesuai dengan usia kehamilan dan kebutuhan ibu, memotivasi ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi pasca salin, membicarakan mengenai komplikasi dan kegawat daruratan, memberikan imunisasi tetanus toksoid jika diperlukan, memberikan suplemen zat besi dan vitamin lainnya, dan juga menjelaskan bagaimana cara mengkonsumsinya serta efek sampingnya. Memberikan kesempatan pada ibu untuk bertanya mengenai informasi yang telah diberikan. Menjadwalkan kunjungan ulang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.